Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Jika kalian merasa ragu dengan kitab yang telah kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Ya, kalau perlu saudara-saudara kalian, para ilmuwan, para ahli filsafat, ahli hukum, ahli teologi, datangkan, bikin yang semisal Al-Quran. Allah bantah, fa ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalian itu tidak akan bisa, tidak akan mampu, niscaya tidak akan mampu untuk menciptakan atau membuat semisal Al-Quran atau yang lainnya. Maka takutlah kepada api neraka yang sudah disediakan bagi yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi mereka yang inkar, yang kafir terhadap Al-Quran. Nauzubillah min. Nah, jamaah rahimakumullah. Itu, maka hari ini kita akan sampaikan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu ada sungai yang mengalir. Kullama ruziku minha min samarati rizqa, dan mereka di surga akan mendapatkan makanan sebagai rizki. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Orang-orang yang masuk ke dalam sorga, mereka berkata, ini adalah rizki sebagaimana kita pernah dikasih dahulu waktu di dunia. Waduh, mutasyabiha, yang serupa. Walahum fiha, dan mereka di surga mendapatkan azwazum mutahharah, pasangan-pasangan yang senantiasa suci. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Alhamdulillah. Syaratnya cuma dua, jemaah. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Kita duduk di majlis, duduk di ta'lim, ini dalam rangka meningkatkan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Sebetulnya ayatnya sudah tahu, sering kita baca. Namun perlu diingat, karena ilmu itu kalau tidak diulang-ulang, dia lupa. Maka harus ada majelis, harus ada tempat pengajian, harus ada yang mengajarkan di majelis supaya diingat. Kenapa? Karena dasar manusia adalah al-insan mahlul khata wan nisyan. Manusia itu gampang salah dan gampang lupa. Itu manusia, itu karakter kita. Jadi kalau ada istilah kelupaan, namanya juga manusia. Berbuat salah, namanya juga manusia. Salah terus bukan iblis,
bener terus, bukan malaikat, itulah manusia. Nah, jamaah rahimakumullah, al-insan mahlul khata' wa nisyan, gampang salah, gampang lupa, makanya kudu duduk di majelis. Kenapa Allah berikan kita sholat 5 waktu? Tuh, 5 waktu Pak, sehari semalam. Sebab kalau nggak dikasih 5 waktu Pak, kita lupa sama Allah. Makanya dalam 24 jam itu Allah kasih 5 waktu untuk tetap ingat pada Allah. Ya, tetap ingat pada Allah. Sebab Allah ancam, barang siapa orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka dia orang yang akan hina, wa yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat mereka akan buta. Silakan baca surat Toha, itu jelas. Orang yang a'rad, tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempelajari ilmu Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, Allah ancam nanti pada hari kiamat itu buta. Walaupun di dunia matanya melek. Berkali-kali saya sampaikan Pak, ini kita penting ngaji nih, pentingnya ngaji itu kayak gini nih. Kenapa harus ngaji sih? Penting ngaji nih. Nih, suatu saat kapan-kapan kita bakal mati Pak. Berkali-kali saya sampaikan, hidup di dunia nggak ada yang lama. Ya, begitu mati Pak. Ya, iya kalau udah tua masih tersisa tulang-tulangnya. Nah, kalau yang masih muda-muda, tulangnya kayak habis Pak, merayap. Kalau yang udah tua mah tinggal tulangnya doang, orang habis ini masih ada sisanya. Nah, begitu nanti dibangkitkan Pak nih, ketika dikubur mata copot, bibir habis kering, tinggal gigi doang nyengir, tengkorak pala. Semua kita akan mengalami itu, semua kita. Begitu masuk ke dalam kubur, kata plankton dalam kubur, nah jatah makanan datang, wah, langsung berlomba. Sehari, 2 hari, 10 hari udah busuk Pak, cair. Bakal ngalamin semua Pak, kita itu bakal ngalamin. Kecuali yang mendawamkan surat Al-Muluk kali dah. Janji Allah kan yang mendawamkan, tahu mendawamkan, membiasakan bahkan sampai hafal surat Al-Muluk, tidak akan mengalami yang kayak begitu, enggak. Insya Allah dijaga, ya dijaga oleh Allah, jadi tidak akan mengalami pembusukan, apalagi sampai digulung sama belatu, enggak. Subhanallah, ini tambahan ilmu ini mah, tambahan ilmu hikmah dari Al-Quran. Nah terus kalau yang nggak pernah ya busuk semua, tinggal tolak tulang doang. Begitu dur kiamat datang, porak-poranda, luar biasa, ditiup sangkakala oleh Allah, oleh malaikat ya, malaikat Israfil ditiup semua, berantakan, bumi dikiamatkan, kemudian dibangkitkan lagi Pak dari alam kubur, dibangkitkan kita Pak. Pak, bagi Allah itu sangat mudah. Yang tidak ada aja menjadi ada bisa. Apalagi yang pernah ada seperti kita nih, pernah ada, pernah hidup, mati, dihidupan lagi, itu lebih mudah bagi Allah. Hidup lagi Pak. Yang kesian itu begitu hidup, matanya ketinggalan. Matanya ketinggalan, orang ikut. Lah orang-orang pada ngelihat, dia mah kagak. Orang-orang pada ngelihat sono sini, dia mah enggak. Kalau dalam bahasa Sunda melolong, jeragan jerugud, orang kagak lihat. Langsung mereka yang pada buta ngomong, Rabbi
lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta, sedangkan dulu waktu aku di dunia aku bisa melihat? Dijawab oleh Allah, paman ardo an zikri, barang siapa orang yang berpaling dari mengingatku, tedaik ngaji, tedaik maca Quran, tedaik zikir, tedaik bahasa orang Sunda mah, nggak mau ngaji, nggak mau zikir, nggak mau baca Quran, maka Allah akan bangkitkan dalam kondisi hina dan dalam kondisi buta. Nauzubillah min. Nah, ini penting ngaji, Pak. Makanya saya mengajukan ngaji, bisa ora bisa, yang penting ngaji. Kenapa? Karena di pengajian ada zikir, mengingatkan bacaan Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah, mengingatkan Allah. Salat juga adalah zikir. As-salatu li zikri. Salat itu zikir kepadaku. Tuh. Orang kalau udah kagak mau salat, kagak mau diajak ngaji, kagak mau diajak baca Quran, nanti di yaumil kiamah dalam kondisi buta. Nauzubillah min. Wa basyiril ladzina amanu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang beriman berita gembira ini. Apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang beriman yang beramal soleh, ingat, beriman dan juga beramal soleh. Berkali-kali saya sampaikan, ada amalan iman, ada amal soleh. Kalau amal iman, nih kita ngaji, ini amal iman. Kita sholat, amal iman. Kita zikir, amal iman. Amalan iman nih. Ada amal soleh. Amal soleh itu berbuat baik sama tetangga, mengeluarkan sebagian rizki sebagai zakat. Terus kemarin tuh ngeluarkan sebagian harta dari binatang ternak, kita potong tuh sapi, kita potong tuh kambing, dagingnya bagi-bagi. Amal soleh. Berkata baik kepada saudara-saudara kita, tetangga, yang atasan sama bawahan, jangan ngebentakin baik. Berkata-kata yang baik, amal soleh. Bersodakoh, amal soleh. Nah, amal soleh itu kayak gitu. Ada amanu wa amilus soleh. Amal soleh. Amal soleh itu bahasa kita perbuatan baik. Kadang-kadang ada orang, Pak, beriman enggak, tapi baik, belum diterima, Pak. Orang non muslim umpama nyumbang korban, nih seekor sapi, diterima nggak? Enggak diterima korbannya oleh Allah. Orang dia nggak beriman kok. Ya. Terus ketika sapinya disembelih, boleh nggak? Boleh. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, dia beramal soleh tapi tidak beriman. Ada orang non muslim tangga kita, baik banget sama kita, itu baru amal soleh, belum iman. Sementara yang tajri min tahtihal anhar adalah yang mampu beriman dan beramal soleh. Ada orang aku beriman doang, ada. Sholatnya mau rajin, ting sholatnya kumaha, tapi koret na nauzubillah, modit na nauzubillah, bakhilnya nauzubillah minzalik, ama tetangga jahat, ama saudara nggak pernah nanya. Jangankan saudara seiman, saudaranya diri serahim namanya, seketurunan,
Nanya juga kagak. Jangankan nanya, senyum juga kagak. Beriman tapi tidak beramal soleh. Zaman sekarang mulai banyak tuh Pak kayak gitu tuh. Saya sedih kadang-kadang ngeliatinnya. Ya, sama-sama berjenggot kadang-kadang, sama-sama sholat, diajak senyumnya susah banget. Kilang bara ngucapin assalamualaikum duluan, kita ucapin assalamualaikum kadang-kadang males banget jawabnya. Nauzubillah min. Tuh mulai ada ngaku beriman belum tentu beramal soleh. Apalagi kalau misalkan nyalahin ibadah orang lain. Ya, orang ibadah orang lain disalah-salahin, dianggap tidak ada dalil. Nah ini ngaku beriman belum tentu beramal soleh. Mestinya kan membahagiakan masyarakat, membahagiakan umat. Bagaimana caranya umat itu damai, umat itu bahagia, umat itu senantiasa tersenyum. Jangan ditakut-takutin. Jamaah rahimakumullah, jangan ditakut-takutin. Nah ini pentingnya amal soleh itu di sini. Jadi ternyata amal soleh itu bukan hanya sebagian harta yang kita infakkan, bukan, tetapi sikap dan perilaku kita di tengah masyarakat pun itu bagian dari amal soleh. Tapi amal soleh yang didasari iman. Tuh, begitu mereka masuk surga, dikasih rezeki oleh Allah. Duh, ini makanan yang sama dulu kita pakai, yang dulu kita makan, sampai seperti itu. Tapi mutasyabiha, ingat, disamakan. Beda makanan di dunia sama makanan di surga ini beda. Makanan di dunia mah kotor Pak. Makanan yang Bapak makan itu akan dikeluarkan menjadi kotoran semua. Hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam tubuh jadi darah. Dan itu pun suatu saat sel darahnya mati juga, dibuang juga. Tuh, makanan di kita itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu kotor. Air akan jadi keringat, akan jadi air pipis, kotor semua dikeluarin. Nggak ada yang bersih di dunia mah. Maka betapa sangat sedih orang hanya ingin memperjuangkan mencari dunia saja. Rugi. Karena dunia mau kotor, nggak ada yang bersih. Apa yang dimakan pasti dikeluarkan. Apa yang dimakan pasti dikeluarkan. Tidak ada yang disimpan terus, nggak ada. Beda dengan makanan di surga. Makanan di surga mas subhanallah tidak ada yang kotor. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai hari ini saya belum dapat riwayat kalau di surga itu ada WC. Saya ngaji ke Madagi belum nemu Pak riwayat di surga ada WC. Orang ada, orang yang makannya bersih semua. Semua yang dimakan tidak ada yang dikeluarkan karena tidak ada yang kotor. Nah kalau di dunia memakan terus 2 jam berikutnya langsung mules, keluar lagi. Makan sore, pagi keluar. Bahkan ada yang makan tadi pagi jam 10 udah keluar lagi baik. Tuh dunia itu mah. Nah kalau di surga mah nggak ada. Walaupun bentuknya sama, mutasyabiha kata Allah, disamakan tapi beda. Di surga mah makanannya bersih, tidak ada yang kotor, semuanya jadi tubuh. Minumannya pun sama, tajri min tahtihal anhar. Sungainya bisa diminum airnya, berbagai macam rasa tergantung keinginan dan niat. Kalau rasanya pengen rasa sirup, langsung rasanya rasa sirup. Pengen rasa madu, langsung begitu disendok rasa madu. Bahkan di sana ada telaga namanya telaga Kausar, telaganya Rasulullah. Ada telaga lagi namanya telaga Salsabil, telaganya Rasulullah. 1 gelas aja kita minum, maka kita tidak akan haus untuk selamanya. Nih, jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang saya bertanya, Pak, mungkin pernah saya tanyakan di sini. Kira-kira kita kalau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, mau surga yang penuh dengan fasilitas atau surga yang enggak ada fasilitas?
Sebab di surga itu ada surga yang tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apa. Nah, di sini akan terlihat Bapak termasuk yang mana. Rata-rata jawab, saya mah Ustadz pengen surga yang penuh dengan fasilitas. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Pengen perempuan langsung datang bidadari. Wah, mantap. Yang perempuan banyak bidadara yang siap memuaskan segalanya. Mantap. Kalau Bapak masih punya pikiran kayak gitu, berarti nafsu Bapak tinggi. Masuk surganya karena nafsu. Padahal surga yang paling derajatnya paling tinggi itu surga yang tidak ada fasilitas apa-apa. Itulah surganya para nabi, para rasul, dan para aulia. Kenapa? Mereka udah gak butuh apa-apa. Mereka hanya butuh Allah. Sudah, Allah saja. Nah, terserah. Ntar pikir sendiri, kira-kira kalau dimasukin surga, mau surga yang mana ya? Ya. Surga yang paling tinggi itu derajatnya surga yang tidak butuh apa-apa. Yang dibutuhkan adalah Allah. Sudah, Allah saja. Kenapa? Karena percuma masuk surga kalau tidak ketemu sama Allah. Ya, percuma masuk surga kalau nggak ketemu sama Allah. Makanya yang kita kejar Allah saja. Orang yang kita cari adalah Allah saja, maka udah barang tentu pasti dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Untuk Allah saja sudah sekarang mah. Lantas ayat ini gimana? Ayat ini disampaikan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, pasti akan Allah kasih surga. Makanya saya katakan, kalau kita berharap surga, maka hanya surga yang kita dapat. Tapi kalau kita berharap Allah, maka surga sudah barang pasti yang akan kita dapat. Dan yang kita temukan adalah Allah. Maka kenapa? Ketika kita sudah ketemu Allah, semua lupa. Keindahan dunia lupa. Bahkan diriwayatkan sampai 700 tahun Pak, mata melongoknya doang lihat indahnya Allah. Tuh. Sampai 700 tahun mau nggak ngedipnya Pak, saking indahnya Allah, lupa saja dengan keindahan surga. Jamaah rahimakumullah, sama nih contoh di dunia. Bapak datang ke istana presiden, begitu sampai di istana presiden disuguhin apa-apa itu, pernak-pernik macam-macam, tapi nggak temu presiden, rugi nggak? Rugi. Dan coba begitu Bapak ke istana presiden atau istana raja, ketemu, kira-kira pernak-pernik keindahan diingat nggak? Enggak. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka saya katakan tadi, surga yang paling derajat yang paling tinggi itu di mana tidak ada fasilitas sama sekali. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Di sini mah dijelaskan. Fiha azwajum mutahharah. Tenang, di surga mah dikasih pasangan yang suci-suci. Hum fiha khalidun. Ya, mereka semua kekal di surga. Makanya syarat kita sekarang adalah apa? Kita harus bagaimana caranya menjadi orang baik. Menjadi orang yang mau beramal dan mau menjadi orang yang ngamal. Baik, beramal, ngamal. Ya, niatnya harus baik, lurus. Apapun kita lakukan, jujur, ikhlas. Dan yang ketiga adalah irja. Jujur, ikhlas, irja. Apa itu irja? Berharap sama Allah saja. Ntar juga ilmu dikasih oleh Allah. Dikasih. Kalau kita sudah ikhlas pada Allah, irja pada Allah, Allah kasih pengetahuan, paham Pak. Itulah yang disebut dengan laduni. Jadi laduni itu bukan ilmu yang tiba-tiba masuk tanpa belajar. Tidak, harus ada proses belajar.
Kayak duduk di majelis taklim, dibina ikhlas, jujur, irza, zikir, baca Quran. Usahakan langsung Allah kasih paham. Itulah laduni. Ketika ada masalah bisa menangani. Ketika ada problem mampu keluar dari problemnya. Seperti itulah laduni. Jadi bukan ilmu yang tiba-tiba masuk tanpa dipelajari, tidak, ada proses. Prosesnya ya duduk seperti di sini, mendengarkan mau ijo dengan ikhlas, duduk di majelis dengan ikhlas. Ikhlas saja kuncinya. Terus berharap irja ilallah. Berharap pada Allah. Berharap ridho Allah. Berharap ketemu Allah. Ikhlas sampai Pak. Akan sampai dikit demi dikit. Yang kemudian akan memancarkan cahaya ilahiyat pada tubuh kita. Beda Pak nanti. Kemuliaan terus berkembang, meningkat di tengah kehidupan. Berjalan dengan tawadu. Hatinya tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Ucapannya selalu membawa hikmah. Itulah yang disebut dengan generasi salihin. Baik di tempat kerja, di tempat usaha, ataupun di tengah masyarakat. Membawa ketawaduan, kehusuan, keikhlasan, keirjaan kepada Allah. Akan muncul. Kawan kiri kanan kayak mulai segan. Tidak berani ngajak bercanda yang ora jelas. Ngomong pun akan tertata. Nah, kalau sudah seperti itu berarti derajat Bapak Ibu naik di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ini harus disampaikan. Wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar kulama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwazum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah.